Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Kasus Vina Cirebon itu semakin hari semakin ruwet dan juga semakin membingungkan. Banyak tokoh dan pengacara itu yang terus bermunculan. Kemudian para konten-konten kreator itu juga terus speak up. Mengapa kasus ini jadi viral di seluruh Indonesia? Jawabannya karena kinerja kepolisian itu kurang profesional. Di dalamnya banyak oknum-oknum yang seakan-akan ya menutup-nutupi kasus ini. Pemirsa sekalian, di sini saya tidak akan membahas bagaimana kronologi maupun penyelesaian kasus Vina tersebut. Tetapi saya lebih cenderung membahas dari sisi metafisika ataupun supranatural mengenai kasus ini. Kita semua tahu bahwa awal kasus ini salah satunya adalah ada seorang wanita yang kesurupan, di mana disinyalir itu adalah arwahnya si Vina. Kita semua sudah tahu nama wanita itu adalah Linda ya. Dalam sebuah video, Linda ini disinyalir atau diduga kesurupan, lalu mengungkapkan kronologi kejadian kasus Vina Cirebon ini. Sampai dengan video ini dibuat, si Linda ini sudah mengalami kesurupan 2 kali. Itu yang viral ya. Entah kalau yang tidak viral itu saya tidak mengetahui berapa kali kesurupannya. Pemirsa itu silahkan lihat sendiri gimana Linda ini kesurupan. Sudah banyak beredar ya videonya itu di medsos, silahkan bisa dicari. Saya tidak menyantumkan di konten ini. Lalu apakah sebenarnya Linda benar-benar kesurupan arwahnya si Vina? Itulah titik poin pembahasan kita kali ini. Silahkan Anda simak video ini dengan seksama, yaitu dengan urut dari awal sampai akhir video. Jangan dipotong-potong agar pemahamannya itu menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu siapa sebenarnya Linda ini, pemirsa. Kalau kita lihat ya di film Vina, itu sosok Linda ini digambarkan sebagai sahabat dekat Vina. Nama lengkapnya itu adalah Andi Malinda Putri Utami. Mengacu pada namanya tersebut, awalnya banyak warganet yang menuduh Linda itu telah menikah dengan salah satu buronan kasus Vina, di mana nama Linda ini terselip kata Andi. Andi adalah salah satu buronan tersebut, tetapi kata Andi itu sebenarnya diambil dari marga ayahnya yang diketahui itu berasal dari Sulawesi Selatan. Berbeda dengan di film, Linda mengaku sendiri bahwa dirinya sebenarnya bukan teman dekatnya Vina. Pengakuan ini ketika Linda bertemu Pak Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Berbeda dengan di film, Linda itu mengaku sendiri bahwa dirinya sebenarnya bukan teman dekatnya Vina. Pengakuan ini ketika Linda bertemu Pak Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Kemudian Linda juga menyebutkan bahwa dirinya mengenal Vina dari sebuah komunitas motor bernama XTC. Waktu itu si Linda ini memiliki pacar yang menjadi anggota dari XTC tersebut dan juga punya jabatan yang cukup penting di komunitas itu. Di sisi lain, pacar Vina kala itu juga sesama anggota, sehingga keduanya pun itu bisa saling kenal. Si Linda sendiri membantah kalau disebut sebagai sahabat ataupun teman dekat Vina ya. Ia mengatakan baru bertemu Vina itu sebanyak 3 sampai dengan 4 kali saja dalam rentang kurang lebih 1 tahun sebelum kejadian pembunuhan itu berlangsung. Kemudian Linda itu juga mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan Vina dalam beberapa waktu sebelum kejadian. Pasalnya si Linda ini waktu itu sudah putus dengan pacarnya yang jadi anggota klub motor tersebut. Kesimpulannya, Linda dengan Vina ini hanya teman dekat biasa, artinya tidak punya relasi sedekat seperti yang digambarkan di dalam film. Kemudian diketahui saat ini Linda itu tinggal di Cirebon dan sudah menikah serta memiliki anak. Semua info ini bisa dibaca ya di sindonews.com yang diterbitkan pada hari Kamis 30 Mei 2024. Pemirsa bisa cek sendiri nanti. Setelah kita tahu siapa Linda menurut pengakuannya sendiri, maka bisa kita lanjutkan dengan pembahasan kesurupan Linda. Kita harus tahu dulu apa itu kesurupan. Kesurupan ataupun orang sebut kerasukan itu adalah kondisi di mana seseorang itu dikendalikan oleh sosok gaib
entah itu jin ataupun makhluk gaib yang lainnya yang biasanya penyebutannya berbeda-beda di setiap negara ataupun di setiap daerah. Apakah bisa seseorang itu dikendalikan makhluk-makhluk gaib? Jawabnya itu saya jawab bisa. Lalu gimana sebenarnya proses kesurupan itu terjadi? Manusia itu terdiri dari jisim kasar dan jisim halus. Jisim halus manusia itu juga ada dua, yaitu ruh dan rowan. Ruh ini bisa dikatakan komponen utama. Kalau ruh ini hilang dari jasad kita manusia itu, maka kita itu bisa dikatakan meninggal dunia. Sedangkan rowan ataupun ada yang menyebutnya juga sukma itu adalah komponen tambahan dari ruh itu sendiri. Rowan ini bisa keluar dan bisa kembali pemirsa. Ketika rowan keluar, maka ruh tetap di dalam tubuh sehingga seseorang tidak meninggal karena hanya rowannya saja yang keluar ya. Manusia tersebut masih bernapas. Ketika rowan itu keluar, maka manusia kehilangan kesadaran tetapi masih bernafas dan juga jantung itu masih berdetak. Berbeda dengan ruh kita yang keluar, maka semua anggota tubuh kita sudah tidak berfungsi lagi. Contohnya ya, ketika seseorang tidur maka rowannya keluar. Kemudian ketika seseorang pingsan atau ketika sakit yang sangat parah sehingga menjadi koma, itu juga rowannya keluar. Kemudian ketika seseorang itu kesurupan, rowan seseorang tersebut keluar, kemudian rowan itu ditahan oleh sosok gaib. Dan sosok gaib itu mengambil alih raga orang itu. Tetapi dalam mengambil alih raga orang itu, makhluk gaib tidak 100% karena di dalam orang itu masih ada ruhnya pemirsa. Kemudian tidak sembarangan ya, sosok gaib itu bisa mengambil alih badan seseorang dan menahan rowannya. Hanya dalam kondisi tertentu saja, dan itu pun tidak semua orang. Mereka sosok gaib tahu siapa saja yang bisa ataupun mudah diambil alih sementara. Mereka bisa melihat itu dari pancaran gelombang tubuh seseorang. Dan selain itu dipengaruhi juga oleh tinggi rendahnya keilmuan yang dimiliki sosok gaib itu. Kesimpulannya, tidak semua orang bisa kesurupan karena pancaran gelombang yang berbeda-beda. Gelombang ini tentunya disebabkan oleh berbagai hal, mungkin bisa dengan orang itu banyak doanya ataupun pikirannya, sugestinya positif dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang mirip dengan kondisi kesurupan ini. Kondisi tersebut diistilahkan dengan apreaksi ataupun apreaction. Tingkah pola orang kesurupan ataupun apreaksi itu hampir sama. Bisa dikatakan mungkin ya 95% sama lah. Perbedaannya yaitu apabila kesurupan itu ada campur tangan entitas gaib. Sedangkan apreaksi atau apreaction itu tidak ada campur tangan gaib sama sekali. Apreaksi itu merupakan suatu keadaan ya di mana seseorang dalam kondisi meluapkan emosi yang disebabkan suatu kejadian di masa sebelumnya atau di masa lalu. Contohnya, seseorang itu dulu pernah dimarahi, kemudian dicaci maki, lalu pernah mengalami kejadian yang menyebabkan traumatik, kemudian melihat kejadian mengerikan dan lain sebagainya. Nah, luapan emosi tersebut keluar pada waktu kondisi tertentu. Misalnya, ketika seseorang itu melakukan yang namanya hipnoterapi, kemudian orang itu melakukan ruqyah atau dalam emosi tingkat tinggi. Kita bisa lihat ya, coba kita contohkan saja ketika orang di ruqyah itu pasti mereka itu mengamuk, mencakar-cakar. Luapan emosi itu bisa seperti ya orang mengamuk, kemudian mencakar-cakar, menangis, memukul, kemudian juga berguling-guling, bergerak-gerak ke sana kemari, bicara sesuatu dengan nada sedih, ketawa-tawa dan lain sebagainya. Pokoknya hampir mirip dengan kesurupan. Lalu bagaimana kita membedakan antara kesurupan dan apreaksi secara mata telanjang kita ya, alias tidak dengan menggunakan mata batin, kita melihat langsung kondisi orang itu. Bedanya seperti ini. Kalau orang kesurupan asli makhluk gaib ya asli, itu dia hilang kontrol secara penuh. Biasanya orang itu punya kekuatan yang tidak semestinya manusia biasa. Kekuatannya itu sangat aneh. Mungkin dibawa ataupun digendong itu nggak kuat, atau diangkat juga orang itu nggak kuat. Sangat berat sekali. Lalu orang kesurupan itu bisa melafalkan dengan baik ya
bahasa yang belum pernah dia kenal sama sekali atau belum pernah dia pelajari sebelumnya. Contohnya mungkin seseorang itu sebelumnya tidak pernah bisa bahasa Inggris, lalu pas ketika kesurupan makhluk gaib itu bisa bahasa Inggris. Lalu kemudian ketika orang itu biasa tidak kesurupan itu tidak bisa baca Quran, lalu ketika kesurupan lancar dan sangat bagus sekali membaca Al-Quran. Kemudian orang kesurupan itu tidak mengenal yang namanya kotoran, pemirsa. Jadi walau di depannya itu ada kotoran hewan ataupun kotoran manusia sekalipun, tetap diterjang, bahkan malah berguling-guling di tempat kotoran tersebut tanpa ada rasa jijik sama sekali. Lalu orang kesurupan itu seringkali makan makanan yang bukan sewajarnya ya. Misalnya makan tanah, makan genting, makan ayam hidup-hidup mentah ya. Kemudian makan pisang mentah, makan batang pohon. Terus ada juga ya ini yang makan kotoran ya, entah itu kotoran sapi, kotoran ayam, tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Karena memang orang itu rohnya ditahan dan dikendalikan oleh sosok makhluk gaib. Dimana kita tahu hukum di dalam makhluk gaib itu berbeda dengan manusia pada umumnya kita ini. Nah, kalau apreaksi itu tidak sampai seperti itu, pemirsa. Hanya sebatas mungkin mengaum, menangis, tertawa, berguling-guling dan lain sebagainya. Tetapi kalau berkaitan ya dengan kotoran itu tidak berani menyentuh, apalagi sampai memakannya. Kemudian kekuatan tubuhnya juga masih seperti manusia pada umumnya. Kalaupun ada kekuatan yang sedikit kuat, tapi itu tidak seperti orang kesurupan yang mungkin kekuatannya aneh. Lalu orang apreaksi itu tidak bisa melafalkan bahasa asing yang belum pernah dia pelajari. Karena sesungguhnya orang yang mengalami apreaksi ini masih dalam kondisi sadar. Hanya saja ya emosinya itu meluap-luap, pemirsa. Sampai di sini silahkan pemirsa nilai sendiri apakah si Linda ya dalam kasus Vina itu kesurupan ataupun hanya apreaksi saja. Nanti bisa dinilai sendiri ya. Kalau penilaian saya ya, ini penilaian saya pribadi, saya tidak memaksakan kalian semuanya. Linda ini tidak kesurupan, hanya apreaksi saja. Mungkin Linda ini dulu menyaksikan kejadian ketika Vina mungkin disiksa ataupun dipukul dan lain sebagainya, kemudian muncullah luapan emosi bawah sadar tersebut dikarenakan ada sebab-sebab tertentu, yang mana sebab-sebab ini sebenarnya harus ditelusuri secara mendalam. Dalam pandangan ilmu spiritual, ilmu hikmah, bahwa arwah seseorang yang sudah mati itu sangat sulit memasuki raga orang yang masih hidup. Bahkan bisa dikatakan itu malah tidak bisa sama sekali, pemirsa. Karena ketika seseorang itu sudah mati atau meninggal itu ada batas ataupun hijab tertentu yang sangat sulit ditembus oleh sosok arwah tersebut. Ada 4 alam yang akan dilalui manakala orang tersebut itu meninggal dunia. Saya tidak menjelaskan ya 4 alam ini, dan ini adalah suatu pembelajaran khusus. Kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa ruh orang meninggal itu akan dibawa ke alien. Kalau itu termasuk roh yang penuh kebaikan ya. Kemudian kalau roh itu termasuk roh yang penuh dengan keburukan, maka akan dibawa ke tempat yang namanya sijin. Hal ini diungkapkan oleh beliau Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi. Syekh Abdurrahman Al-Qadhi, atau ada yang menyebutnya Syekh Abdurrahim Al-Qadhi, itu juga mengungkapkan bahwa ruh orang yang meninggal dunia akan mengunjungi rumahnya serta melihat-lihat keadaan rumahnya tersebut selama batas waktu 1 bulan setelah kematiannya. Lalu setelah itu akan kembali ke kubur sampai batas waktu 1 tahun dan bisa melihat orang-orang yang mendoakannya serta yang bersedih atasnya. Lalu setelah batas waktu itu, ruh tersebut akan dibawa ataupun diangkat oleh malaikat sampai nanti tiba di hari kiamat, yaitu ditempatkan di alien ataupun di sijin ya, tergantung ruh tersebut bagaimana. Itu semua kalau atas kehendak dan dapat izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak bisa. Karena ketika itu ruh itu meminta izin untuk menengok rumahnya, kemudian menengok kuburannya, itu ruh itu meminta izin dulu. Kalau nggak dapat izin ya nggak bisa. Itu
penjelasannya seperti itu kurang lebih. Keberadaan arwah orang meninggal ini juga terkadang masuk lewat mimpi untuk memberitahukan sesuatu. Bukan memasuki raga seseorang ya, tetapi memang lewat mimpi. Biasanya yang ditemui itu adalah kerabat dekat, mungkin seperti ibunya, anaknya, adiknya, bapaknya, kakaknya, atau juga bisa teman terdekat yaitu sahabat dan lain sebagainya. Kemudian beberapa atau sebagian ulama mengatakan ada yang namanya Qorin. Qorin ini adalah sosok jin dari jenis khusus yang memang ya menjadi pendamping manusia sejak manusia ini dilahirkan. Jadi setiap manusia dilahirkan itu lahir satu Qorin seperti itu. Jin ini ya tahu segala keseharian manusia tersebut karena memang kesehariannya bersama manusia yang dilahirkan ini. Ketika manusia meninggal, jin Qorin ini belum meninggal pemirsa, karena memang kita tahu usia jin itu sangat panjang. Jin ini yang biasanya menyerupai arwah-arwah orang yang meninggal ya, disinyalir seperti itu. Tetapi tidak semua, terkadang juga ada jin-jin yang lain, jin-jin usil yang memanfaatkan situasi dan menyerupai arwah tersebut atas kematian seseorang. Mungkin kematian seseorang itu ada kaitannya dengan kasus-kasus tertentu atau tragedi-tragedi tertentu. Sesungguhnya mengenai urusan ruh ataupun arwah ini, manusia hanya diberikan sedikit saja pengetahuan tentang ruh ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah itu tadi penjelasan saya mengenai kesurupan, kerasukan yang dialami oleh Linda, kemudian sedikit pengetahuan tentang ruh manusia ya. Terakhir sebagai penutup, agar kasus ini cepat selesai, cepat dapat solusi, maka bagi kerabat ataupun keluarga Vina juga keluarga Eki itu bisa mengadakan ritual zikir bersama. Yang pertama adalah zikir fida untuk menyempurnakan arwah Vina ataupun Eki. Kemudian yang kedua adalah zikir istighosah, memohon agar kasus ini cepat selesai dan orang-orang yang terlibat di dalamnya diberi hukuman oleh Allah. Semua itu sebagai usaha spiritual ataupun usaha batiniah. Usaha lahir tetap ditempuh yaitu dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Saya Fatin Nurul mundur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.